في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita. Atas setiap waktu yang kita lewati dengan ketaatan kepada Allah. Setiap hembusan nafas yang keluar diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di akhir Ramadan, mudah-mudahan semua aktivitas niat yang tulus dan ikhlas, zikir yang selalu kita lontarkan, serta sujud ruku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai amal-amal terbaik yang akan mengantar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan rahmat Allah, orang yang paling dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa istiqamah mengumandangkan salawat sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah untuk mengisi bagian daripada waktu i'tikaf kita, maka sejenak kami akan menceritakan beberapa hal yang mudah-mudahan ini mampu menginspirasi kita. Beberapa hal yang mungkin pernah kita dengar, pernah kita baca, karena apapun yang dapat menginspirasi kita adalah sesuatu yang perlu dan patut untuk sama-sama kita ikuti sebagai motivasi dalam kehidupan. Dikisahkan ada 3 momen penting yang mana sahabat Umar radhiyallahu anhu yang dikenal tegas, kekar, ditakuti musuh, bahkan ditakuti oleh syaitan, ternyata dengan ketegasannya, dengan tubuhnya yang kekar, dengan jiwanya yang ditakuti oleh musuh, Umar radhiyallahu anhu pernah menangis. Kapan itu? Yang pertama,
di setiap 10 terakhir Ramadan. Umar radhiyallahu anhu setiap kali berjumpa dengan Ramadan, kemudian ketika Ramadan hendak meninggalkan kita, beliau senantiasa menangis. Kenapa Umar yang tegas, Umar yang ditakuti oleh lawan, Umar yang dikenal bengis oleh musuh, setiap kali berjumpa dengan akhir Ramadan menangis? Kata ulama, ternyata Umar selalu takut kalau ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian dari sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata setiap akhir Ramadan merasa ketakutan, khawatir ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Umar ketika berinfak saja dikisahkan bahwa suatu ketika Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa setengah dari harta yang dia miliki. Setengah harta yang dia miliki, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuserahkan setengah harta yang aku miliki, setengah harta kekayaan yang aku miliki untuk membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu peperangan membela agama Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Aku menyisakan setengah dari harta yang aku miliki untuk keluargaku." Ini kaum muslimin, Umar bersedekah setengah harta kekayaan yang dia miliki untuk membela agama Allah, untuk membantu dakwah di jalan Allah, untuk membantu peperangan di jalan Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan semangat yang seperti itu, setiap akhir Ramadan Umar menangis, khawatir ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah? Kita mengukur ibadah kita di bulan Ramadan, kita mengukur bagaimana kesungguhan kita, seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di bulan Ramadan ini kita mampu meneteskan air mata sebagai bentuk kekhawatiran? Jangan-jangan ibadah kita yang tidak seberapa ini sudahlah tidak seberapa, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah kita yang sedikit ini tidak mampu mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa, tidak mampu mengantarkan kita untuk meraih maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin, Umar selalu takut, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar menangis pada saat melaksanakan haji wada. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Ketika ayat ini turun,
seluruh sahabat yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada itu gembira. Gembira kenapa? Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah. Ini menunjukkan syariat Islam sempurna, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan tidak ada yang dinanti-nanti dari syariat Islam. Semua sahabat gembira. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kegembiraan kaum muslimin pada saat itu, tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu yang disangka-sangka oleh sahabat yang lain akan menunjukkan kegembiraan yang lebih besar, ternyata pada saat itu Umar pergi menyendiri dan menangis terisak-isak. Umar menyendiri menangis sejadi-jadinya, menunjukkan bahwa kesedihan yang sangat luar biasa. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau bersedih ketika sahabat kita kaum muslimin bergembira dengan sempurnanya agama Islam? Umar dengan lirih menjawab, wahai kaum muslimin, tidakkah kalian menyadari bahwa dengan sempurnanya agama Islam ini menunjukkan tidak lama lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian menyadari ketika agama Islam disempurnakan, risalah ditutup, itu menunjukkan orang yang sangat kita cintai akan kembali kepada Allah? Ketika itu seluruh sahabat ikut menangis. Mereka baru menyadari bahwa dengan sempurnanya agama Islam itu menunjukkan tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat, akan dikembalikan ke sisi Rabb-Nya. Seluruh sahabat menangis, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyadari bahwa orang yang sangat dicintai, yang selama ini menuntun hidupnya, yang selama ini membahagiakan ketika dia berada, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua. Kemudian Umar radhiyallahu anhu yang dikenal tegas, yang dikenal kekar, yang ditakuti oleh musuh, ditakuti oleh siapa saja, dikisahkan menangis pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menuntunnya menuju masjid. Wahai Ali, tuntun aku menuju masjid. Pada saat itu sahabat sudah menunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat berjamaah. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya kelak di yaumul qiyamah semua perkara akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari ucapan, tidak satu pun dari perbuatan kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini wahai para sahabatku, sekiranya ada di antara kalian yang pernah aku caci, yang pernah aku hina, yang pernah aku zalimi, yang pernah aku ambil haknya, sebelum aku dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang ingin menuntut kepadaku? Semua sahabat tertunduk, semua sahabat lirih, semua sahabat tidak bisa berkata apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan kembali kepada Allah. Dalam diamnya para sahabat, ketika para sahabat tidak bisa berkata apa-apa, tidak mungkin menuntut baginda Rasulullah karena Rasulullah adalah manusia yang paling sadar, yang paling dicintai saat itu. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di tengah kerumunan para sahabat. Ya Rasulullah, mereka berdiri mengangkat tangan. Sesungguhnya engkau telah zalim kepadaku ya Rasulullah. Dalam satu peperangan engkau mengangkat cambukmu, memukulkan ke untamu, kemudian cambuk itu mengenai punggungku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Rasulullah, jika aku pernah memukulmu, maka saat ini engkau boleh memberikan qisas. Kemudian laki-laki itu dengan lantang maju berdiri menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, "Wahai Ali, ambilkan tongkatku di rumah Fatimah." Ali bergegas mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Fatimah bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang akan engkau lakukan dengan tongkat itu?" Ali menjawab, "Seorang pemuda ingin mengkisos baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tongkat ini." Kemudian Fatimah berkata, "Wahai Ali, sampaikan kepada pemuda itu bahwa aku adalah anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia ingin mengkisos baginda Rasulullah, kisoslah diriku." Akan tetapi Ali tidak menghiraukan Fatimah, dia langsung bergegas sesuai dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu memberikan tongkat itu kepada baginda Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu hendak menghampiri mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri menghalangi. Abu Bakar berdiri menghalangi. "Wahai pemuda, aku adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dan paling aku cintai. Jika engkau ingin mengkisos baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan aku sebagai penggantinya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, ini adalah urusan antara diriku dengan dirinya. Silahkan engkau duduk." Kemudian dengan tangisan yang luar biasa, Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk ikut perintah baginda Rasulullah. Ketika laki-laki itu hendak menghampiri Nabi, kembali Umar radhiyallahu anhu berdiri menghampiri pemuda itu dan menghalanginya. "Wahai pemuda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin menyakiti, langkahi diriku, ganti aku." Umar dengan tangisan yang luar biasa tidak tega melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisos oleh siapapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, aku yakin bahwa engkau adalah orang yang sangat mencintaiku, tetapi ini adalah urusan antara aku dengan dirinya." Umar kembali duduk. Kemudian setelah itu pemuda itu semakin mendekat. Berdiri Utsman radhiyallahu anhu, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tega melihat orang yang dicintai akan disakiti oleh siapapun." Terus bergantian Utsman, Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, "Wahai Utsman, ini adalah urusan antara diriku dengan dirinya dan aku tidak mau dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian setelah Utsman, setelah Ali duduk, kembali Hasan dan Husain berdiri dengan memelas, "Wahai paman, kami adalah cucu yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah belahan jiwanya. Ketika engkau menyakiti kami sama halnya dengan engkau menyakiti beliau, maka jadikanlah kami sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisos kami ya paman." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Hasan, wahai Husain,
ini adalah urusan antara aku dengan dirinya. Kemudian pemuda itu ketika para sahabat semakin geram, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika engkau mencambukku, aku dalam keadaan tidak memakai pakaian ya Rasulullah. Karena itu ya Allah, ya Rasulullah, bukalah pakaianmu." Kemudian dalam kegentingan di mana para sahabat semua geram, pingin memberontak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Setelah itu tidak cukup sampai di situ, pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, dulu saat engkau memukulku, aku dalam keadaan posisi di bawah dan engkau di atas. Turun ya Rasulullah." Dengan lantang pemuda ini berkata, "Turun ya Rasulullah." Sahabat semakin geram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, tertatih-tatih, turun dari tempat duduknya, turun dari mimbarnya, mendekati pemuda ini. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, pemuda ini mendekat dan melemparkan tongkatnya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak seorang pun yang tega dan mampu menyakitimu ya Rasulullah." Sambil memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ya Rasulullah, aku pernah mendengar engkau bersabda bahwa tidak akan pernah disentuh api neraka kulit yang bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Aku sengaja melakukan semua ini ya Rasulullah agar aku mampu berdekat denganmu, agar aku mampu memelukmu ya Rasulullah." Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, pemuda ini melakukan hal yang sedemikian rupa hanya karena dia ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya karena dia ingin menyentuhkan kulitnya dengan kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan seorang pemuda ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini kita melihat, kita ukur bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ketika hendak Rasulullah disakiti, rela sebagai pengganti. Dan seorang sahabat, seorang pemuda, hanya untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menyentuhkan kulitnya dengan kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela melakukan apa saja. Kemudian kita ukur diri kita, apakah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan kecintaan kita kepada selainnya? Apakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengantarkan kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, di detik-detik terakhir dari bulan Ramadan, di saat-saat semua kaum muslimin menunjukkan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah, di saat-saat di mana disinilah Allah ingin menunjukkan siapa yang betul-betul beriman dan bertakwa, mengharapkan ketakwaan, mengharapkan keridhaan Allah dengan menyempurnakan ibadahnya di 10 terakhir. Kami mengajak kita semua, mari kita hisab diri kita. Kita sama-sama ingat dosa kita, kesalahan kita, kealfaan kita. Kemudian kita iringi dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan setiap istighfar yang terlontar dari lisan kita mampu membuka, membersihkan jiwa-jiwa kita, dan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, siapa di antara kita yang mungkin belum pandai bersyukur dengan nikmat Allah, belum taat kepada suami, belum bertanggung jawab terhadap istri dan anak, belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kita, belum menunjukkan kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita ingat dosa dan kesalahan kita, hadirin yang dimuliakan Allah.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sekiranya di masa lalu kami pernah lalai dengan solat 5 waktu, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya di masa lalu kami pernah berkata kasar kepada kedua orang tua kami, ya Allah maafkan kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami pernah membentak suami kami, ya Allah maafkan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami pernah berbuat zina, ya Allah maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau Zat yang Maha Pengampun. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Yang telah mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya ya Allah. Ya Allah, sekiranya semasa hidupnya kami belum sempat berbakti, ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, tinggikan derajatnya ya Allah, maafkan kelalaiannya ya Allah, tempatkan di tempat terbaik di surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya kami pernah terjerumus di tempat-tempat yang haram ya Allah, terjerumus dalam rizki yang haram ya Allah, belum sempat mengabdikan diri kami dengan sempurna atas syariat-Mu ya Allah, ampuni kami ya Rahman, ampuni kami ya Ghafurur Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang salih dan salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang selalu sujud ruku di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi kebanggaan kami yang selalu berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam ketaatan ya Allah, hidupkan kami dalam zikir ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan hayatan thayyibah ya Allah. Dan janganlah Engkau panggil kami ya Allah kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau panggil kami kecuali husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami iri ya Allah terhadap saudara-saudara kami ya Allah, yang Kau panggil dalam keadaan basah lisannya menyebut nama-Mu ya Allah, yang Kau panggil dalam keadaan sujud ruku ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hanya kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Golongkan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri di jalan-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ja'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa taubatana taubatat taibin. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami dari segala dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Terimalah taubat kami dari setiap ucapan yang tidak pantas diucapkan ya Allah. Terimalah taubat kami dari kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah taubat kami atas maksiat yang kami perbuat terhadap-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Mudah-mudahan setiap amal kita, ibadah kita, infak sedekah kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Atas kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها.